Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendalami tema APP yang keempat. Namun sebelum kita masuk ke pendalaman atas materi ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, tema APP kita pada pertemuan yang keempat ini adalah ikut aturan, siapa takut. Dalam hidup kita berhadapan dengan aturan-aturan, entah itu dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, di gereja, atau di mana saja kita berada. Apakah kita mentaati semua aturan-aturan itu? Seringkali kita justru melanggar aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Karena itu, di awal pendalaman materi APP yang keempat ini, mari kita hening sejenak, menyadari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, seraya kita mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan baik dan penuh rahmat ini yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Kami ingin mengawali hari kami dengan mendalami tema APP kami yang keempat ini, yakni ikut aturan, siapa takut. Kami ingin tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat pada aturan-aturan yang ada di sekitar kami, yang akan menuntun arah hidup kami. Bantu kami dalam mendalami tema APP ini, sehingga pendalaman ini berguna bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana telah saya sampaikan tadi pada kata pengantar, bahwa tema APP kita pada pertemuan yang keempat ini adalah ikut aturan, siapa takut. Ada orang mengatakan bahwa aturan itu baik, tapi roh dari aturan itu lebih baik. Karena memang pada prinsipnya aturan itu dibuat untuk menata hidup kita, khususnya hidup bersama, dan menuntun kita pada tujuan kita. Aturan itu kurang lebih seperti rel, ya, yang menuntun dan mengarahkan kita pada tujuan kita. Nah, jadi aturan itu dari dirinya sendiri dibuat untuk kebaikan kita. Tapi motivasi orang untuk mengikuti aturan itu bermacam-macam. Ada orang yang mengikuti aturan itu karena ketakutan. Takut akan konsekuensi atau sanksi yang akan diterima, yang akan dialami kalau tidak mengikuti, tidak mentaati aturan itu. Jadi dia mengikuti aturan itu atas dasar ketakutan akan konsekuensi yang akan ditanggung kalau melawan aturan. Ada juga orang yang mengikuti aturan itu karena keharusan dan keterpaksaan. Karena konsekuensi dari berada di tempat itu adalah mentaati aturan yang ada di tempat itu. Misalnya kamu sebagai pelajar yang ada di sekolah, maka konsekuensinya sebagai pelajar di sekolah itu, kamu harus mentaati semua aturan yang ada di sekolahmu. Nah, ada juga orang yang mengikuti aturan itu bukan atas dasar ketakutan dan keharusan atau keterpaksaan, melainkan karena memang keputusan dari dalam hatinya sendiri. Karena dia ingin mengikuti aturan itu karena sadar akan manfaat dari mentaati dan melaksanakan aturan-aturan tersebut.
Nah, inilah yang kita mau, inilah yang kita kehendaki, bahwa kamu mentaati aturan baik di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat, atau di mana saja, karena kamu menyadari akan manfaat mengikuti dan mentaati aturan tersebut. Terlebih di masa pandemi ini, kita dihadapkan pada aturan-aturan yang tidak biasa, aturan-aturan baru. Bahwa ketika kita keluar dari rumah, kita wajib memakai masker. Kita diarahkan untuk selalu rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Minimal 3 hal itu kita taati dan kita laksanakan dalam hidup bersama. Sambil kita juga mentaati aturan-aturan yang lain ya yang ada di sekitar kita. Nah, dalam pendalaman atas materi ini kepada kita disodorkan satu bacaan yang diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Di sana kita menemukan bagaimana Daud menasehati Salomo agar setia kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Nah, ada sejumlah manfaat, ada banyak manfaat yang akan dirasakan, didapatkan oleh Salomo kalau dia mentaati dan setia kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Dan tentunya ada juga konsekuensi bagi orang yang tidak taat dan tidak setia kepada ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan Tuhan. Jadi aturan itu sebenarnya dibuat bukan untuk menyandera, bukan untuk mengungkung, bukan untuk membuat kita kesulitan untuk melakukan yang baik, tetapi justru membantu kita dan sekaligus menghindarkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Karena memang kalau tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa ada norma-norma dan aturan-aturan yang ada di sekitar kita, hidup kita bisa saja liar. Orang bertindak sesuka hatinya tanpa batas, sampai-sampai merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Karena itu, kesimpulan dari materi APP pada pertemuan yang keempat ini adalah marilah kita mentaati aturan-aturan yang ada di sekitar kita, bukan karena ketakutan, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena memang lahir dari keinginan kita, keputusan dari kebebasan kita, bahwa kita sadar akan manfaat dari mengikuti aturan-aturan tersebut. Manfaat itu bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi kehidupan bersama. Karena itu, supaya kita mampu melaksanakan apa yang menjadi pesan dalam pendalaman materi APP yang keempat ini, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kembali kami datang bersyukur kehadapan-Mu atas penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, khususnya sepanjang pendalaman materi APP ini. Kau telah menyertai, membimbing, dan mengarahkan kami. Kiranya materi APP yang kami dalami pada hari ini berguna bagi kami, khususnya kami semakin tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh pada aturan-aturan yang ada di sekitar kami, yang akan mengarahkan kami untuk hidup lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan tetap semangat.